Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi. Saya di sini akan memperkenalkan diri. Nama saya Roma Zunita. Saya sebagai kepala program untuk program keahlian kuliner, kompetensi keahlian tata boga. Berikut akan kami jelaskan siapa saja yang mengajar sebagai guru produktif di Tata Boga. Ada saya sendiri, kemudian ada Bu Lutfi Apriliana Putri, berikutnya ada Bu Dian Nurlaili, kemudian Bu Faridatun Nuria dan Pak Sutarjo Suparman. Nah, nanti kalian kenalan dengan Bapak Ibu guru tersebut. Kemudian saya di sini akan menjelaskan apa saja mata pelajaran yang akan kalian dapatkan, terutama untuk mata pelajaran produktif. Yang pertama ada muatan peminatan kejuruan, yaitu dasar bidang keahlian. Dasar bidang keahlian ini memuat 3 mata pelajaran, yaitu simulasi dan komunikasi digital, IPA terapan, kemudian pariwisataan. Berikutnya ada dasar program keahlian. Ini memuat 4 mata pelajaran, yaitu keamanan pangan atau sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Nah, jadi di mata pelajaran ini nanti kalian dijelaskan bagaimana cara penanganan bahan dengan benar, kemudian cara bekerja baik di dapur maupun di area restoran dengan benar dan dengan menjaga kebersihan, sanitasi, hygiene, dan keamanan kerja dan keselamatan kerja. Untuk mapel berikutnya ada pengetahuan bahan makanan, ya. Pengetahuan bahan makanan di sini nanti kalian dijelaskan materi tentang berbagai bahan makanan, komposisi yang ada di bahan makanan tersebut, meliputi bahan makanan nabati, sayur, buah, sereal, kemudian bahan makanan hewani, ada daging, telur, susu, kemudian yang lainnya ada gula, kemudian kopi dan teh. Nah, kemudian mata pelajaran berikutnya ada boga dasar. Nah, ini merupakan dasar sebelum kalian masuk ke area dapur. Ya, jadi di boga dasar ini, di mata pelajaran ini kalian nanti akan dijelaskan secara detail mengenai peralatan apa saja yang dibutuhkan ketika nanti kalian terjun ke dapur, ke lab, ya. Mulai dari peralatan kecil hingga peralatan besar, mulai dari peralatan persiapan hingga pengolahan dan penyajian. Kemudian ada potongan sayuran. Nah, ini selain potongan sayuran ada juga potongan daging, potongan ikan, nanti dijelaskan di sana secara detail. Kemudian bagaimana cara membuat garnish supaya mempercantik tampilan di makanan, kemudian bagaimana membuat wadah dari buah, dari sayur, kemudian bagaimana tata cara memasak, ya, metode dasar memasak, mulai dari memasak kelompok basah, kemudian memasak dengan metode kering, nanti akan dijelaskan di sana secara detail. Berikutnya ada mata pelajaran ilmu gizi. Nah, nanti kalian akan dijelaskan tentang komposisi bahan makanan. Misalkan bahan makanan A mengandung gizi apa saja, itu nanti dijelaskan di sana. Kemudian menghitung kebutuhan gizi yang diperlukan setiap usia, ya, mulai dari balita, kemudian remaja, kemudian lansia, kemudian bagi ibu hamil, ibu menyusui, itu nanti akan dijelaskan di ilmu gizi. Nah, berikutnya ada kompetensi keahlian. Nah, ini mata pelajaran yang utama di jurusan Tata Boga ini. Ya, yang pertama ada tata hidang. Tata hidang ini nanti
kalian akan mempelajari bagaimana grooming. Grooming itu Ya, bagaimana grooming? Grooming adalah menjaga penampilan mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kemudian cara mengatur ini persiapan membuka restoran ya hingga closing itu nanti dijelaskan di sini. Kemudian bagaimana tata cara menyajikan makanan kepada tamu, taking order, clear up dan macam-macam nanti akan dijelaskan di pelajaran tata hidang. Kemudian mata pelajaran berikutnya ada pengolahan dan penyajian makanan. Nah, di sini nanti kalian mendapatkan ilmu bagaimana kita membuat makanan kontinental mulai dari appetizer hingga dessert, kemudian bagaimana penyajiannya, kemudian menyiapkan makanan Indonesia mulai dari appetizer hingga dessert dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini nanti dijelaskan di mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan. Berikutnya ada produk cake dan kue Indonesia. Nah, untuk produk cake dan kue Indonesia ini kalian nanti akan mempelajari berbagai macam cake, ya, cara membuat cake, kemudian cara menyajikannya, cara menghias. Kemudian selain cake juga ada kue-kue tradisional atau kue-kue Indonesia. Ya, nanti kalau kue Indonesia ini nanti dibagi berdasarkan bahan pokoknya, yaitu ada kue Indonesia dari umbi-umbian, kue Indonesia dari tepung beras, dari tepung ketan, seperti itu. Nah, berikutnya ada mata pelajaran produk pastry dan bakery. Nah, produk pastry dan bakery ini nanti di sana diajarkan cara membuat roti. Ya, berbagai macam roti mulai dari soft bread hingga hard bread ya. Kemudian ada berbagai macam produk pastry. Nah, yang terakhir ada produk kreatif dan kewirausahaan. Ini mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi nanti kalian di sini diajarkan ya bagaimana cara mulai dari menghitung menentukan biaya bahan ya. Kemudian menentukan harga jual, membuat produk hingga packaging dan pemasarannya. Nanti diajarkan di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, ini adalah mata pelajaran yang nanti akan kalian pelajari di sini di jurusan Tata Boga SMK Negeri 1 Gedangan selama 3 tahun. Nah, kami jelaskan berikutnya ya. Kelengkapan ketika kalian masuk ke lab Tata Boga atau ke dapur. Ya, yang pertama yang harus diperhatikan adalah penggunaan uniform secara lengkap. Ya, dimulai dari atas ada topi, kemudian ada baju dapur itu seragam praktek ya, kemudian ada apron atau celemek. Kemudian menggunakan celana kain hitam, bersepatu hitam. Nah, kemudian peralatan-peralatan praktek juga harus diperhatikan. Ada yang harus dibawa dan wajib dibawa dari rumah. Ya, misalkan ada serbet itu sejumlah 3, kemudian ada sendok makan, garpu, kemudian sendok teh dan pisau ya, itu harus disiapkan sebelumnya dari rumah sebelum kalian mengikuti praktek di lab Tata Boga. Nah, berikutnya akan kami jelaskan sekilas tentang prakerin ya. Prakerin untuk Tata Boga ini nanti akan kami siapkan ya. Jadi anak-anak untuk prakerinnya, pelaksanaan prakerin, praktek kerja industri itu kalau untuk Tata Boga nanti akan kami
kirim ke hotel-hotel ya, di hotel sekitar Malang Batu. Jadi kami pilihkan hotel-hotel yang memang sudah bekerja sama dengan sekolah ini. Ya. Kemudian prakerinya 4 bulan. Ya, sekitar 4 bulan prakerinya. Nah, output apa saja nanti yang kalian dapatkan setelah sekolah dari sini ya. Kalian bisa menjadi wirausaha ya, wirausahawan. Jadi nanti setelah lulus dari sini kalian bisa memulai usaha khususnya di bidang kuliner ya, bisa catering, bisa cake and bakery, pastry, coklat, atau yang sekarang sedang marak kopi ya, bisa juga berwirausaha tentang perkopian itu. Nah, yang berikutnya setelah lulus kalian misalkan mau bekerja, kalian juga sudah dibekali pengetahuan dan keterampilan yang cukup banyak ya, dan kalian sudah siap bekerja. Bekerjanya bisa di restoran, bisa di hotel, bisa di kafe, bisa di bakery, pastry. Semuanya ilmunya sudah kalian dapatkan di sekolah ini. Nah, kalau kalian akan melanjutkan juga bisa ya, bisa melanjutkan dengan memilih jurusan pendidikan tata boga. Itu yang sesuai dengan jurusan tata boga di SMK ini. Baik, sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.